Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat utama beliau, keluarga dan keturunan beliau sampai di akhir zaman. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para anbiya Allah, aulia Allah, wali-wali Allah. Semoga kita semua, seluruh ikhwan ahwat ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul, mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, syafaat, berkat dan barokah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mengkaji ilmu Allah, yaitu tentang musyahadah. Apa artinya musyahadah? Adalah pandangan, penyaksian mata hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata hati ini adalah kajian ilmu hakikat. Jangan diartikan secara syariat. Jika diartikan secara syariat, sampai dunia kiamat tidak akan bisa sejalan. Pasti kita berbeda paham. Ilmu hakikat adalah urusan hati, urusan batin, hanya diucapkan di hati, yaitu kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena hak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diucapkan di mulut, karena kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ilmu Allah yang wajib kita pelajari itu semuanya, baik ilmu syariat, baik ilmu thariqah, baik ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Ikhwan ahwat ma'rifatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita melihat di alam semesta ini ada orang-orang yang takabur, orang yang maksiat dan sombong. Itu Allah dinding untuk bermusyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mendindingnya? Yaitu dengan makhluk. Padahal makhluk itu pada makna hakikat adalah sesuatu yang tidak ada. Jadi orang maksiat itu tidak bisa menyaksikan yang menjadikan makhluk. Dia hanya berpandangan kepada makhluk. Padahal di dalam makna hakikat,
makhluk itu sebenarnya tidak ada. Wujud yang ada itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud yang ada hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami berikan contoh, apabila ia melihat manusia, hanya dilihatnya sebatas manusia. Bila ia melihat harta atau uang, maka ia melihat hanya sebatas harta uang itu. Jadi kesenangannya itu dengan harta, dengan uang. Apabila dia melihat musibah atau bencana, maka yang ia lihat itu hanya musibah, bencana yang dilihatnya. Mereka tidak mampu menembus pandangan hatinya kepada yang menjadikan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, surat As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, aku menjadikan kamu dan perbuatan kamu itu aku yang menjadikannya. Nah, orang-orang yang kotor hatinya, dipenuhi dosa, sehingga Allah mendinding orang tersebut, tidak bisa musahadah melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang ini rajin sholat, puasa, zakat, bersolawat, tetapi tidak mampu musahadah, itu alamatnya masih terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya, baik ulama, kiai, ustadz, petani, syekh, pedagang, apabila pandangan pendengarannya suka kepada orang yang memuji, maka itu keliru. Mata hatinya masih buta. Kemudian jika ada orang mencela, ia marah. Kalau ada orang mendatangkan nikmat, ia senang kepada orang yang memberi nikmat. Kalau ada orang mendatangkan bencana, ia marah kepada orang itu. Ia ini adalah masih terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terdinding untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu musahadah. Kita sebagai orang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, mampu musahadah, yaitu orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia menerima pujian, maka pandangan hatinya kepada orang itu dianggap sebagai perantara. Hakikatnya itu adalah merupakan pujian dari Allah. Gembiranya bukan kepada orang yang memuji, tetapi gembiranya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah merupakan mata hati, pandangannya sudah tembus. Jadi tidak ada dinding dengan Allah, tidak ada jarak dengan Allah. Jika ada orang mencaci, mengganggu, ia tidak akan marah, tidak akan dendam kepada makhluk. Ia anggap itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika difitnah seseorang,
maka ia tidak dendam kepada orang yang memfitnahnya, tetapi dianggapnya cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ikhwan akhwat ma'rifatullah, ma'rifatur rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama hati kita masih menyimpan dendam dan kemarahan kepada makhluk atau kepada saudara kita, itu menunjukkan bahwa mata hati kita masih buta, belum mampu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah ada dendam, ada kemarahan kepada semesta alam beserta isinya. Ini melalui hati. Kalau mulut bisa menegur, bisa memberikan saran, bisa memberikan petuah yang baik jika ada yang salah. Itu mulut. Kalau hati, karena pandangannya bukan kepada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Keesaan zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya meliputi semesta alam. Dan Allah Maha mengalahkan siapapun, karena ia menjadikan sesuatu yang tidak ada. Nah, yang tidak ada ini dijadikan Allah sebagai dinding antara dirimu dan Allah. Nah, jadi makhluk itu, alam semesta yang kita lihat setiap hari ini, pada hakikatnya itu tidak ada sebenarnya. Hanya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk itu menjadi dinding atau hijab kepada orang ahli maksiat. Karena terlalu banyak dosa, pandangannya dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak bisa ihsan. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang ihsan. Ihsan itu melihat Allah. Imam Ghazali berkata begitu melihat Allah. Sayyidina Ali juga, para aulia-aulia, para waliullah, itu mata hatinya mampu melihat Allah. Jadi dibuka oleh Allah hijabnya. Jadi ia bisa melihat. Nah, jangan pula ditanyakan begini, oh kok Pak Guru Nabi Musa nggak bisa melihat? Nah, Nabi itu, apalagi kita, di belakang ayat Nabi Musa itu pingsan. Nah, melihat gunung itu hancur apabila Allah bertajalli. Nah, hancur di dalam bahasa syariat itu kan berkeping-keping, masih ada kalau bahasa hancur itu. Kalau di dalam bahasa hakikat itu, nah, sudah ada dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam Al-Quran, bahwa di surat Al-Qasas, nah, Al-Qasas ayat 88. Di situ mengatakan apa yang Allah katakan. Nah, ini beda tafsir ya. Jangan sampai nanti ditafsirkan secara syariat seperti kita mengaji dengan Pak Kiai, dengan Pak Ustadz yang tidak
belajar hakikat makrifat. Kalau kita artikan seperti itu, nah, tidak akan ketemu sampai dunia kiamat ini. Karena apa? Tafsir para wali-wali Allah, tafsir para aulia-aulia itu bacaannya sama. Surah di dalam Al-Quran itu cuma beda artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu shay'in halikun illa wajha. Nah, semua atau segala sesuatu itu binasa. Yaitu pengertian orang syariat itu hancur. Binasa itu masih ada barangnya, masih ada kepingannya itu. Atau orang itu binasa tadi hampir mati, tapi bendanya kelihatan gitu. Nah, di dalam makna hakikat, segala sesuatu itu binasa kecuali zatnya. Binasa itu fana, artinya di dalam makna hakikat yang disebut dengan fi'il mudhari'. Jadi binasa itu fana artinya. Fana sebelumnya, halikun, kemudian fana fil mustaqbal, fana masa yang akan datang. Fana fil hadlir arti masa sekarang. Nah, fana fil madli, fana masa yang telah lalu. Jadi fana itu artinya tidak ada. Ada di dalam kitab-kitab yang tasawuf yang lain tuh, fana itu dengsanaknya saudaranya hapus, lenyap. Nah, kalau bahasa syariatnya tuh hancur. Jadi kita menyebutnya fana, artinya tiada. Nah, di dalam bahasa dalam Nabi mengatakan mati, mutu anta qabla mutu. Berarti mati itu tidak ada artinya di dalam makna hakikat. Bukan mati, hilang nyawanya, kemudian dikubur. Nah, jadi berhati-hati kita kalau kita berdebat dengan orang syariat sesuai kajiannya di perkuliahan, sekolah di pondok, dia tidak mengaji ilmu hakikat, berbeda sudah kita ini. Jadi jangan sampai antara kita berselisih pendapat dikarenakan tidak memahami ilmu. Nah, itu. Jadi kita masing-masing ada yang mengartikan secara syariat, monggo silahkan. Kalau kami mengartikannya secara hakikat, karena ini adalah dari guru-guru kami di dalam ilmu hakikat. Kullu shay'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu tidak ada. Yang ada itu hanya zatnya, yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agak panjang kita menjelaskannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang ini banyak dosa, tidak bertobat, nah, dia tidak akan paham tentang alam semesta ini. Jadi hanya melihat sebatas alam yang dilihatnya. Ia mendengar, melihat hanya sebatas alam yang dilihatnya. Pandangan hatinya seperti itu. Mendengar suara manusia yang menyanyi di HP atau di mana saja, pandangan hatinya itu kepada manusia itu. Mendengar suara burung, nah, pandangan hatinya kepada makhluk. Padahal itu adalah kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan, keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ini surah Al-A'raf ayat 179. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami kalamnya Allah. Dan mereka mempunyai mata, tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan, keagungannya Allah. Mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita supaya kita bermusyahadah yang benar melalui mata hati kita, mengaji ilmu hakikat. Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat marifatullah, marifatur Rasul yang kami muliakan, sebagai orang marifatullah, marifatur Rasul, apabila kita memandang segala sesuatu, langsung mata hati kita melihat sifat mewujudnya Allah. Melihat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak menyalahkan sebab dan akibat. Hidupnya orang marifatullah, marifatur Rasul tidak tergantung dengan sebab dan akibat. Gembiranya bukan dengan sebab akibat. Apabila dia sedih bukan karena sebab dan akibat. Tidak menyalahkan sebab dan akibat dalam segala sesuatu. Karena orang-orang marifatullah, marifatur Rasul, mata hatinya langsung memandang zat wajibal wujud, zat mutlak, laisa kamislihi syai'un, zat yang maha sempurna. Harapan maupun doa guru mursyid kita agar kita semua, seluruh ikhwan marifatullah, marifatur Rasul, mengamalkan ilmu yang telah kita terima agar menjadi insan kamil mukamil, insan kamil yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bissawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.